Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Maharani Rona Makom selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis dan teman-temanku KP3B yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah komunikasi bisnis, bab pesan-pesan bisnis khususnya permintaan langsung. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anjar Kumalarani, nomor presensi 03, program studi keuangan dan perbankan 3B. Berikut adalah beberapa pokok pembahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, mengenai pengertian permintaan langsung. Yang kedua, mengenai bagaimana cara menyusun permintaan langsung. Yang ketiga, bentuk-bentuk dari permintaan langsung itu sendiri. Yang keempat, mengenai permintaan kredit. Dan yang kelima, mengenai studi kasus. Poin pertama, mengenai pengertian permintaan langsung. Permintaan atau permohonan langsung sering diartikan sebagai permintaan barang dan jasa yang dilakukan dengan tatap muka atau face to face. Tetapi dalam konteks luas, permintaan langsung atau direct request diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kepada pihak lain yang tujuannya untuk meminta informasi penting dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, termasuk media elektronik. Sebagai contoh, suatu perusahaan mengajukan permintaan informasi mengenai produk baru pada perusahaan lain dengan menggunakan media elektronik seperti telepon, faksimiles, atau email. Ketika audiens mulai tertarik dengan apa yang disampaikan, atau paling tidak mau bekerja sama dengan komunikator, sebaiknya pesan-pesan bisnis disampaikan melalui pendekatan langsung. Selanjutnya, poin kedua mengenai menyusun permintaan langsung. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menyusun permintaan langsung. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam menyusun permintaan langsung. Yang pertama yaitu penulisan ide utama. Yang kedua keterangan, yang ketiga penutup. Baik, yang pertama yaitu mengenai penulisan ide utama. Penulisan ide utama atau pikiran utama. Penulisan permintaan dengan pendekatan langsung akan dimulai dengan menyatakan ide utama atau pokok pikiran yang akan disampaikan. Penerima pesan bisnis akan memperhatikan sesuatu yang menarik baginya, sehingga dokumen sebaiknya dimulai dengan pesan-pesan positif atau netral dengan membiarkan penerima mengetahui pesan tersebut mengenai apa. Dengan demikian, kata-kata yang dipilih harus secara cermat, sehingga dapat menggambarkan apa yang sebenarnya ingin dikatakan. Untuk permintaan dalam bentuk pertanyaan, sebaiknya diakhiri dengan tanda tanya pada akhir permintaan, untuk menunjukkan bahwa permintaan tersebut membutuhkan jawaban. Yang selanjutnya adalah keterangan. Setelah menuliskan pokok pikiran, suatu permintaan langsung akan dilengkapi dengan keterangan secukupnya. Bentuk keterangan ini berupa yang pertama pembenaran atau justification, yang kedua penjelasan, dan yang ketiga rincian. Yang pertama adalah pembenaran. Pembenaran berkaitan dengan suatu pokok masalah. Mengapa demikian? Kemudian dilengkapi dengan penjelasan yang membenarkan permintaan tersebut. Yang kedua, penjelasan. Penjelasan biasanya dituliskan pada bagian tengah permintaan dengan menyatakan apa manfaat pesan tersebut atau keuntungan lain. Yang ketiga, rincian. Apabila menyangkut beberapa pokok pikiran, sebaiknya rincian dibuat detail pokok pikiran tersebut. Apabila memungkinkan, digunakan penomoran sehingga mempermudah penerima pesan. Hal terakhir yang harus diperhatikan dalam penyusunan permintaan langsung adalah penutup. Pada prinsipnya,
Penutup berisi 3 hal. Yang pertama, permintaan akan suatu tanggapan atau tindakan tertentu. Apabila memungkinkan, lengkapi dengan batasan waktu, tanggapan, atau tindakan itu harus dilakukan. Yang kedua, menunjukkan suatu penghargaan atau niat baik. Yang ketiga, memberikan informasi nomor handphone, nomor telepon, pagar, nomor rumah, yang menunjukkan di mana dan bagaimana penerima pesan menghubungi kita. Sebagai contoh, Direktur Utama Indofood Sumber Makmur meminta laporan penjualan saham selama tahun 2000. Staf bagian pemasaran yang menerima pesan ini akan mengira-ira, laporan penjualan produk apa? Apakah keseluruhan produk atau produk tertentu saja? Apakah laporan global atau masing-masing rincian? Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk permintaan langsung. Dalam melakukan korespondensi terkait permintaan informasi rutin dan tindakan-tindakan rutin, perlu adanya perhatian secara khusus terhadap ketelitian. Korespondensi jenis ini dikirim ke karyawan, ke konsumen, ke klien, dan pemegang saham yang jumlahnya tidak sedikit, di mana sedikit kesalahan akan berakibat buruk pada citra perusahaan. Oleh karena itu, dalam melakukan surat permintaan informasi rutin, ada 3 aspek yang harus diperhatikan. 1. Apa yang ingin diketahui? 2. Mengapa hal tersebut perlu diketahui? Yang ketiga, mengapa hal itu dapat membantu? Dalam kaitannya dengan pihak yang akan menerima permintaan langsung, permintaan ini dapat dibuat untuk pihak internal perusahaan dan juga dapat dibuat untuk pihak eksternal perusahaan. Pihak penerima permintaan langsung dari sisi pihak internal. Biasanya permintaan pihak internal dikomunikasikan secara lisan, namun dapat juga dalam bentuk tertulis. Bentuk permintaan rutin dalam bentuk tertulis yang paling umum dipakai oleh pihak internal adalah memo. Memo dalam bentuk tertulis dapat memberikan suatu catatan permanen, menghemat waktu dan pertanyaan, serta menunjukkan apa yang sebenarnya diinginkan untuk dilakukan. Pengiriman memo dapat dilakukan antar karyawan dengan karyawan, antara pimpinan dengan karyawan, antara pimpinan dengan supervisor, atau antara supervisor dengan karyawan. Surat permintaan dalam bentuk memo mengikuti suatu standar perancangan langsung. Mulai dengan pernyataan yang jelas mengenai alasan penulisan, kemudian diikuti dengan penjelasan yang lebih mendalam, dan diakhiri dengan suatu tindakan yang dikehendaki. Berikut adalah contoh memo. Kira-kira memo seperti ini. Bentuk surat permintaan ini dilakukan di dalam organisasi perusahaan. Memo dapat dibuat dengan menggunakan format standar yang ada di perusahaan tersebut atau disusun secara bebas oleh pembuatnya. Berikut adalah contoh memo dengan format standar dan format bebas. Untuk yang atas adalah memo dengan format bebas, sedangkan yang di bawah memo dengan format standar sesuai dengan perusahaan. Permintaan langsung pihak eksternal. Tujuan permintaan langsung ke pihak eksternal yaitu untuk meminta informasi berupa informasi tentang produk baru, cara mendapatkan produk tersebut, cara mendapatkan bahan baku dan bahan penolong, keinginan untuk berlangganan seperti majalah dan koran, dan sebagainya. Permintaan langsung untuk pihak eksternal dapat juga berupa tanggapan atas iklan yang dipasang. Dalam penulisan tanggapan atas iklan yang dipasang, ada 3 hal yang harus diperhatikan. 1. Di mana Anda membaca iklan tersebut. Sebutkan nama surat kabar, halaman, tanggal dan hari, bulan dan tahun. Yang kedua, jelaskan apa yang Anda maksud atau Anda inginkan. Yang ketiga, cantumkan alamat Anda dengan lengkap, sebagaimana untuk mendapatkan balasan dari surat tersebut. Bentuk paling umum dari permintaan langsung untuk pihak eksternal, contohnya seperti surat pesanan atau reservasi, surat pengaduan, undangan bisnis, dan permintaan kredit.
Saya akan jelaskan satu persatu mengenai bentuk-bentuk permintaan langsung untuk pihak eksternal. Dimulai dari surat pesanan. Surat pesanan adalah surat yang isinya memesan barang atau meminta jasa tertentu. Informasi barang atau jasa yang akan dipesan dapat diperoleh dari surat penawaran, iklan, atau petugas pemasaran. Ketika perusahaan memesan produk kepada perusahaan lain, perusahaan tersebut dapat menulis surat pesanan dengan menggunakan pendekatan langsung. Ada 3 komponen yang harus diperhatikan dalam membuat surat pesanan. 1. Pernyataan rinci apa yang akan kita pesan. 2. Metode pengirimannya. 3. Cara pembayarannya. Mengenai permintaan langsung terkait surat pesanan, formatnya berbeda-beda. Pembuatnya juga bisa dari pihak pemesan atau dari pihak perusahaan penerima pesan. Apabila pembuat surat pesanan di mana pembuatnya adalah pihak pemesan, biasanya pemesan membuat surat pesanan di perusahaannya, kemudian dikirimkan kepada perusahaan yang dituju. Apabila surat pesanan pembuatnya di mana adalah pihak perusahaan penerima pesanan, biasanya pemesan datang langsung ke perusahaan tersebut dan melakukan pemesanan secara langsung. Dapat pula terjadi pemesan tidak melakukan pemesanan secara langsung, tetapi memesan melalui telepon. Kemudian petugas pemasaran menerima pesanan tersebut dan menuliskannya pada nota pesanan. Setelah menerima pesanan, pihak penerima pesan akan menuliskannya pada nota pesanan. Kemudian nota tersebut akan dibacakan kembali untuk menjamin bahwa pesanan telah diterima dengan baik. Kemudian pihak penerima pesan akan meneruskan nota tersebut kepada bagian gudang untuk melakukan penyediaan dan pengiriman buku pesanan. Berikut adalah contoh surat pesanan. Di dalam surat pesanan tersebut telah dirinci mengenai barang yang dipesan, metode pengirimannya, dan juga cara pembayarannya. Bentuk-bentuk permintaan langsung untuk pihak eksternal yang selanjutnya adalah surat pengaduan. Surat pengaduan adalah surat yang dibuat oleh pembeli yang ditujukan kepada penjual dengan maksud untuk memberitahukan bahwa barang-barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan, disertai dengan cara penyelesaiannya. Klaim atau aduan dapat terjadi apabila salah satu pihak merasa tidak puas atas transaksi yang dilakukan. Klaim atau aduan ini sangat penting bagi suatu organisasi perusahaan karena ini berkaitan dengan pelayanan terhadap konsumen atau berkaitan dengan kepuasan konsumen. Klaim atau pengaduan dalam bentuk lisan cepat menimbulkan tanggapan, tetapi mudah menimbulkan suasana yang emosional. Oleh karena itu, sebaiknya klaim atau pengaduan disusun secara berhati-hati agar tidak merusak hubungan bisnis dan lebih baik dalam bentuk tertulis. Kebanyakan perusahaan yang progresif ingin mengetahui apakah kita merasa puas terhadap produk yang mereka berikan. Konsumen yang merasa puas akan memberikan positif bagi suatu perusahaan, sedangkan konsumen yang merasa tidak puas akan memberikan negatif pada suatu perusahaan. Berikut adalah beberapa ketidakpuasan yang biasanya terdapat dalam surat pengaduan. Yang pertama, pengembalian barang yang sudah dibeli dan meminta uang kembali seharga barang tersebut. Yang kedua, meminta pengiriman yang lebih baru yang sesuai dengan pesanan. Yang ketiga, perbaikan secara keseluruhan atau sebagian atas bagian produk yang rusak. Yang keempat, perbaikan gratis. Yang kelima, pengurangan harga karena ada bagian produk yang cacat atau rusak. Yang keenam, pembatalan suatu pesanan produk. Dan yang ketujuh, pembentulan atas kesalahan penagihan produk. 4 hal yang harus diperhatikan dalam menulis surat pengaduan. 1. Jelaskan masalah yang kita hadapi secara rinci. Uraikan dengan jelas dan rinci masalah apa yang kita rasakan, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami apa masalah sebenarnya.
Yang kedua, lampirkan informasi pendukung. Untuk lebih memperkuat surat pengaduan yang kita buat, lampirkan bukti-bukti dan dokumen untuk mendukung surat pengaduan. Ketiga, usahakan nada surat pengaduan yang kita buat tidak marah atau emosional. 4. Permintaan tindakan khusus. Dalam pembuatan surat pengaduan, perlu dikemukakan harapan kita atau keinginan kita di kemudian hari terhadap surat pengaduan yang kita buat. Cantumkan nama, alamat, nomor telepon secara lengkap apabila surat pengaduan yang kita buat mendapatkan tanggapan. Berikut adalah contoh surat pengaduan. Di dalam surat pengaduan tersebut, barang yang dipesan konsumen tidak sesuai dengan pesanan, sehingga konsumen berharap untuk barangnya dikirimkan kembali sesuai dengan pesanan. Jika barang tersebut tidak tersedia, konsumen berharap untuk uangnya dikembalikan. Bentuk-bentuk permintaan langsung untuk pihak eksternal yang selanjutnya adalah surat undangan. Surat undangan adalah suatu pesan yang mengharapkan kehadiran seseorang atau sekelompok orang dalam suatu acara atau kegiatan tertentu, dalam waktu dan tempat tertentu pula. Undangan dibagi menjadi dua jenis, yaitu undangan resmi dan undangan tidak resmi. Undangan resmi menggunakan format surat menyurat atau korespondensi resmi. Penulisan surat undangan dengan pendekatan langsung mencakup 3 komponen. 1. Ide pokok. Nyatakan ide pokok secara jelas, sehingga orang atau perusahaan yang diundang memahami apa kegiatan yang dilakukan pada undangan tersebut. Yang kedua, penjelasan rinci. Selanjutnya diikuti dengan penjelasan rinci ide pokok yang ada pada awal surat tersebut, seperti tempat, waktu, tanggal dan hari, dan tahunnya. Yang ketiga, penutup. Surat undangan diakhiri dengan penutup yang berisi suatu harapan atau tindakan yang diinginkan dan ucapan terima kasih. Berikut adalah contoh surat undangan resmi dan tidak resmi. Di sini saya memberikan contoh untuk undangan resmi, yaitu seperti undangan rapat. Sedangkan untuk undangan tidak resmi, saya memberikan contoh seperti undangan ulang tahun. Pembahasan yang selanjutnya, poin 4, yaitu mengenai permintaan kredit. Dalam dunia bisnis seperti sekarang ini, dalam menjalankan usahanya, sebagian besar perusahaan menggunakan kredit atau meminjam dana di bank. Oleh karena itu, pembuatan pesan untuk mendapatkan kredit perlu mendapatkan perhatian yang serius. Ada 2 tahap yang perlu diperhatikan dalam mengajukan permohonan kredit. 1. Mengisi formulir yang telah disediakan oleh lembaga perkreditan yang ada. Yang kedua, melampirkan berbagai data pendukung penting yang diperlukan dalam proses memperoleh kredit. Data pendukung yang dilampirkan mencakup kartu tanda pengenal, laporan keuangan tahun terakhir, data pendukung, dan surat permohonan kredit. Dalam surat permohonan kredit, di samping data pribadi, kita juga harus menjelaskan jenis usaha dan jumlah besar kecilnya kredit yang kita minta, serta didukung berbagai dokumentasi penting dan prospek bisnis kita di masa depan. Hal ini penting bagi lembaga perkreditan karena untuk menilai kelayakan kita dalam memperoleh kredit, baik dilihat dari sisi besarnya kredit maupun jangka waktu pengembaliannya. Berikut adalah contoh surat permohonan kredit. Di dalam surat permohonan kredit tersebut telah dicantumkan data pribadi pengaju kredit. Kemudian juga dicantumkan mengenai tujuan pengajuan kredit, nominal pengajuan kredit, dan juga jangka waktu pengembaliannya. Dilampirkan juga mengenai data pendukung seperti akte pendirian perusahaan, surat izin usaha, dan juga laporan keuangan. Pembahasan yang selanjutnya, poin 5, yaitu mengenai studi kasus. Di sini saya memberikan contoh dari berita liputan6.com, yaitu mengenai ketidakpuasan konsumen terhadap barang yang dipesan, yaitu konsumen Vespa kecewa karena mendapat produk display. Salah seorang pembaca liputan6.com yang mengirimkan surat kekecewaannya terhadap merek asal Italia Vespa. Adapun kekecewaan dan kerugian yang dialami, yaitu Vespa Sprint baru datang baret-baret seluruh bodi, dan ternyata unit tersebut merupakan model display saat pameran di Jakarta Fair 2017.
Jadi untuk kronologinya seperti ini. Pada tanggal 11 Juni 2017, konsumen membeli brand new Vespa Sprint warna putih pada acara PRJ melalui dealer Premier. Kemudian pada tanggal 20 Juni 2017, pihak Premier mengirimkan Vespa tersebut yang diantar ke rumah dan diterima dalam kondisi baret-baret di seluruh bagian bodi motornya. Stiker nomor rangka dan bodi yang tertempel pada leher motor juga terlihat lusuh. Menurut dokumentasi konsumen, Vespa ini sudah menjadi display pada pameran IIMS dokumen 6 Mei dan PRJ dokumen 11 Juni. Entah pameran apa lagi di luar itu. Konsumen coba lampirkan beberapa dokumentasi yang dimiliki sebagai bukti bahwa konsumen menerima Vespa bekas bukan brand new. Yang selanjutnya adalah kita melakukan analisis kasus, sehingga kita bisa membuat surat pengaduan berdasarkan kasus tersebut. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam membuat surat pengaduan. Yang pertama, kita harus menjelaskan secara rinci masalah yang kita hadapi atau kita rasakan. Berdasarkan kasus tersebut, masalah yang dihadapi adalah konsumen bernama Adri Handoyo mengeluhkan kerugian atas pembelian Vespa Sprint untuk anaknya. Adapun kekecewaan dan kerugian yang dialami, yaitu Vespa Sprint baru datang baret-baret seluruh bodi, dan ternyata unit tersebut merupakan model display saat pameran di Jakarta Fair 2017. Tanggal 11 Juni 2017, konsumen membeli brand new Vespa Sprint warna putih pada saat acara PRJ melalui dealer Premier Cideng. Tanggal 20 Juni 2017, pihak Premier mengirimkan Vespa Sprint putih yang diantar ke rumah dan diterima dalam kondisi banyak baret-baret di hampir seluruh bagian motornya. Motor dikirim tanpa pelindung seperti bubble wrap. Stiker nomor rangka dan bodi yang tertempel pada leher motor pun juga terlihat lusuh. Yang kedua, kita harus melampirkan informasi pendukung. Berdasarkan kasus tersebut, konsumen melampirkan beberapa dokumentasi yang dimiliki, seperti dokumentasi 1 IMS, dokumentasi 2 PRJ, dokumentasi 3 rumah, dan STNK. Yang ketiga, usahakan surat pengaduan yang kita buat nadanya tidak mengandung unsur emosional. Yang keempat, permintaan tindakan khusus. Berdasarkan kasus tersebut, konsumen berharap ada tindakan atas kondisi ini, mungkin seperti pengiriman kembali barang yang lebih bagus, dan konsumen berharap hal ini tidak terulang kembali. Berdasarkan analisis kasus yang telah kita buat, kita bisa membuat surat pengaduan. Berikut adalah contoh surat pengaduan berdasarkan kasus tersebut. Jakarta, 2 November 2017. Yang terhormat, Manajer Piaggio Indonesia. Dengan hormat, saya mengirimkan pengaduan ini karena saya mengalami kekecewaan dan kerugian atas pembelian produk Vespa Sprint. Saya membeli produk Vespa Sprint warna putih pada acara PRJ melalui dealer Premier pada tanggal 11 Juni 2017. Tanggal 20 Juni 2017, pihak Premier mengirimkan Vespa Sprint warna putih yang diantar ke rumah, dan saya terima dalam kondisi baret-baret di hampir seluruh bagian motor. Motor dikirim tanpa pelindung seperti bubble wrap. Stiker nomor rangka dan bodi yang tertempel pada leher motor pun juga terlihat lusuh. Melalui surat pengaduan ini, saya berharap ada tindakan atas kondisi ini, seperti penggantian unit yang lebih baru, dan berharap hal ini tidak akan terulang kembali. Bukti-bukti terlampir. Hormat saya, Adri Handoyo. Berikut adalah beberapa rujukan yang saya gunakan dalam pembuatan PPT ini. Cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada salah kata dalam penyampaian saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.